Lo Sunday School GKI Kebun Jeruk. Nah, adik-adik, kalau Calvin baik kan? Baik dong, kalau Rose Meme gimana? Baik dong, adik-adik di rumah pada baik semua kan? Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami semua. Semoga ibadah hari ini dapat berjalan dengan lancar dan berkati juga yang pembicara agar bisa memberikan berkat bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah pada sukacita kan hari ini? Kalau Koko Calvin sukacita banget hari ini. Yuk adik-adik, kita nyanyiin lagu. Mari kita bersukaria sambil bersukacita. Bener banget nih. Ya adik-adik, kita bangkit berdiri dengan semangat kita nyanyikan lagu ini. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tangan saja berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Dengan Yesus berkata damai yang diberikan cinta, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tangan saja berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan cinta, mari kita bersukaria lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tangan saja berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan cinta, mari kita bersukaria. Langsung Meme, coba sebutin apa yang udah Tuhan perbuat pada Langsung Meme. Banyak dong. Tapi sebelum itu adik-adik yang di rumah, apa nih yang sudah Tuhan perbuat buat adik-adik? Pasti banyak kan? Nah, Langsung Meme keinget satu lagu yang mengatakan apa yang Tuhan perbuat bagi kita semua. Adik-adik pada ingat dia di rumah? Yuk, coba tebak. Yuk kita nyanyikan lagu Stop Ku Mau Katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekali lagi.
Persembahan diberikan sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan Yesus atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita loh adik-adik. Persembahan dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, adik-adik dapat men-scan kode QR yang tertera di layar adik-adik masing-masing. Yang kedua, adik-adik dapat mentransfer persembahan ke rekening GKY Kebun Jeruk. Atau yang ketiga, adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dahulu lalu menitipkannya ke orang tua adik-adik ketika orang tua adik-adik ibadah secara onsite di gereja kita. Yuk adik-adik, sambil menjalankan persembahan kita nyanyiin lagu Beri Syukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi adik-adik. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. 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 Doa persembahan akan dipimpin oleh Cece Nini. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas persembahan ini ya Tuhan. Kiranya bisa mempuas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kita amin. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Yuk adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, yuk kita naikkan satu pujian. Hanya ada satu Tuhan. Kita katakan hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu
Mari adik-adik sekalian, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang boleh mengundang kami beribadah saat ini. Terima kasih kalau kami boleh memuji Tuhan, dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan boleh menolong kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih ya Yesus, demi nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana nih kabar kita pagi ini? Lause Daniel berharap bahwa setiap adik-adik di dalam keadaan yang sehat semuanya ya. Nah, adik-adik sekalian, Lause mau main tebak-tebakan nih. Nama permainannya adalah tebak profesi atau tebak pekerjaan. Jadi nanti Lause akan sebutkan pekerjaan dan clue-clue, lalu adik-adik menebak ya. Oke, siap? Pertanyaan pertama. Sebutan bagi orang yang menyetir mobil disebut apa? 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah supir. Betul sekali adik-adik. Orang yang menyetir mobil disebut sebagai supir. Pertanyaan 2. Sebutan bagi orang yang mengoperasikan pesawat disebut apa? Yo. 3, 2, 1. Yes, betul sekali. Sebutan bagi orang yang mengoperasikan pesawat disebut dengan pilot. Pertanyaan ketiga. Sebutan bagi orang yang mengoperasikan kereta api disebut apa? 3, 2, 1. Ya, betul sekali. Orang yang mengoperasikan kereta api disebut dengan masinis. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan 4. Sebutan bagi orang yang mengoperasikan kapal disebut apa? 3, 2, 1. Yes. Orang yang mengoperasikan kapal disebut sebagai nahkoda. Yeay, tepuk tangan buat kita semua. Nah, adik-adik semuanya dapat nilai 100. Semuanya pinter. Adik-adik, semua profesi yang Lause sebutkan tadi adalah orang-orang yang dipilih untuk mengerjakan sebuah tugas khusus. Supir dipilih untuk bisa membawa penumpang sampai ke tempat tujuan mereka. Pilot dipilih agar dapat mengoperasikan pesawat juga dengan baik. Begitu juga dengan masinis dan juga nahkoda. Mereka dipilih agar dapat melaksanakan suatu tugas khusus yang diberikan. Kalau adik-adik lihat di gereja, ada juga tuh orang-orang yang dipilih untuk melakukan tugas pelayanan tertentu. Misalnya saja guru-guru sekolah minggu kita yang ada di KJ. Ada Lause Rere, ada Lause Tata, ada Lause Bella, Lause Caca, Lause Meme, Lause Olive, Lause Foni, dan banyak nama-nama lain yang belum disebutkan. Nah, Lause kita ini memiliki tugas untuk mengajar adik-adik tentang kebenaran firman Tuhan melalui cerita-cerita Alkitab. Kalau kita lihat jauh ke belakang, khususnya di zaman bangsa Israel, di dalam perjanjian lama, khususnya di kitab Keluaran, kita melihat ada orang-orang yang memang dipilih untuk melakukan suatu tugas khusus. Dan orang tersebut disebut sebagai imam. Yuk kita baca satu bagian firman di dalam Keluaran 28 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Apa yang Tuhan katakan kepada Musa adik-adik melalui bagian ini? Yakni meminta Harun, kokonya Musa, serta anak-anaknya untuk melakukan tugas khusus, yaitu menjadi imam. Mungkin adik-adik bertanya, sebenarnya apa sih imam dan apa yang menjadi tugas khusus para imam itu? Menurut salah satu buku, imam disebut juga sebagai ketua sidang adik-adik. Jadi semacam pemimpin begitu. Selain itu, imam juga disebut sebagai seorang wakil manusia dalam urusan-urusan mengenai Allah. Jadi bisa dikatakan imam adalah pendeta di zaman itu. Ia menjadi
perantara manusia dengan Allah, sebab di zaman itu hanya orang pilihan saja yang dapat bertemu dengan Tuhan secara langsung. Namun tugas imam bukan hanya itu. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengajar dan mengawasi kurban untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, tugas ini kemudian diberikan kepada suku Lewi, dan kita bisa lihat juga di dalam Bilangan 16 ayat yang ke-40, adik-adik. Israel percaya bahwa jabatan sebagai imam besar itu dianggap satu kedudukan yang sangat istimewa dan juga penting. Nah, dalam hal ini Bapak Harun dan juga anak-anaknya, bahkan suku Lewi, mendapatkan tanggung jawab menjadi imam bagi bangsa Israel. Mereka bukan hanya melayani bangsa Israel, tetapi juga melayani Allah yang kudus. Karena mereka melayani Allah yang kudus, maka pelayanan ini khusus, sehingga mereka harus memakai pakaian yang khusus, kudus pula. Pakaian tersebut disebut dengan nama efod. Adik-adik bisa lihat gambarnya di sini. Maka di ayat 2 dituliskan beberapa hal yang perlu dipakai oleh para imam. Lalu saya bacakan ayat ini bagi adik-adik ya. Ayat 2 hingga 4. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Bukan hanya itu saja adik-adik, pembuatan baju kudus ini juga begitu sulit loh. Jika adik-adik baca ayat firman Tuhan di pasal 28, secara keseluruhan ternyata pembuatan baju ini sangat detail sekali, seperti gambar yang tadi sudah kita lihat. Semua perlengkapan pakaian ini harus digunakan oleh para imam saat mereka melayani di kemah pertemuan, atau saat mereka datang ke mezbah untuk mengadakan ibadah korban penebusan atau korban bakaran kepada Tuhan. Jadi, jika adik-adik hidup di zaman bangsa Israel dulu dan adik-adik mau mengaku dosa, maka adik-adik harus berhadapan dengan imam untuk dilakukan ibadah korban bakaran. Atau jika adik-adik ingin memperoleh informasi tentang tata cara ibadah, maka harus bertanya juga pada imam. Selain itu, baju kudus bukan sekadar baju yang memiliki tingkat seni dan kesulitan di dalam pembuatannya, tetapi esensinya adalah bahwa perihal bertemu dengan Allah adalah suatu hal yang serius dan tidak boleh main-main. Maka dari itu adik-adik, anak-anak Imam Eli yakni Hofni dan Pinehas itu dihukum oleh Tuhan karena mereka bermain-main dan tidak serius di dalam hal ibadah kepada Tuhan. Adik-adik bisa baca di 1 Samuel 2 ayat yang ke-12. Nah, oleh sebab itu adik-adik juga jangan bermain-main ya saat beribadah kepada Tuhan. Saat kita mengikuti ibadah sekolah minggu, kita harus duduk dengan baik, mendengarkan firman Tuhan dengan baik pula. Oke? Nah, jadi adik-adik, intinya imam bangsa Israel di zaman dulu, zamannya Bapak Musa, bertugas sebagai perantara antara umat Allah dan juga Allah. Di zaman Perjanjian Baru, khususnya di kitab Ibrani 4 ayat yang ke-15, dituliskan demikian: sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita, sebaliknya ia sama dengan kita, ia dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, adik-adik, ayat ini merujuk pada diri Kristus sebagai imam besar umat percaya, termasuk diri kita. Meskipun Yesus disebut sebagai imam besar, namun ada beberapa perbedaan yang kita temui di zaman Perjanjian Baru dan juga Perjanjian Baru. Yang pertama, Yesus tidak memakai baju efod, melainkan baju ungu, bahkan diberi mahkota duri saat ia disalibkan. Yang kedua, Yesus tidak memakai permata yang indah, melainkan salib yang dipikul di pundaknya. Yang ketiga, Yesus sebagai imam besar tidak memiliki baju pelindung yang bertuliskan Israel di hatinya seperti imam besar Perjanjian Lama, tetapi justru ia memberikan dirinya demi Israel yang kerap melukai hati Tuhan. Yang keempat, Yesus tidak memakai kemegahan imam besar PL, tapi justru ia dipermalukan di kayu salib itu. Dan ketika Yesus mati di kayu salib, tabir bait suci terbelah dua.
Kristus mengorbankan dirinya sebagai penebusan kekal bagi umat percaya. Dan akibat dari penebusan itu, umat percaya dapat bertemu dengan Allah tanpa harus melalui perantara manusia lagi seperti di perjanjian lama. Jadi, jika kita mau memohon ampun kepada Tuhan, kita bisa langsung berdoa secara pribadi kepada Tuhan Yesus, tidak perlu pakai perantara. Namun, hal yang paling membuat kita bahagia adalah karena Yesus memberikan hidup yang kekal kepada kita melalui kematiannya di kayu salib. Lalu setelah kita mengetahui Kristus adalah imam besar kita yang telah menebus dan memberikan hidup kekal kepada kita, lalu apa yang bisa kita lakukan bagi Tuhan adik-adik? Yang pertama, adik-adik bisa mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerahnya yang telah menyelamatkan setiap kita. Yang kedua, adik-adik belajar untuk serius di dalam ibadah yang kita lakukan. Jangan ibadah sambil chatting, sambil bermain game online. Lause nggak bisa lihat, orang tua juga mungkin nggak bisa lihat. Jadi mungkin adik-adik berpikir saya lebih baik main game aja. Lause dan orang tua mungkin tidak dapat melihatnya. Tetapi Tuhan selalu melihat dan tahu apa yang adik-adik lakukan. Jika kita sudah diberikan banyak anugerah oleh Tuhan, jangan sampai kita pakai anugerah itu dengan asal-asalan. Ingat ya, Tuhan tidak akan membiarkan dosa dalam kehidupan anak-anaknya. Tuhan pasti akan memberikan hukuman bagi anaknya yang tidak taat. Nah, adik-adik, menutup firman Tuhan pagi ini, Lause kepengen kita menghafal satu bagian firman dari Keluaran 29:45-46. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka, maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Nah, nanti adik-adik bisa hafalin kembali ayat firman Tuhan ini dan kita juga bisa mengirimkan video rekamannya kepada setiap Lause yang ada. Nah, biarlah kebenaran firman Tuhan ini juga boleh terus mengingatkan kita untuk boleh bersyukur dan memahami arti bahwa Yesus Kristus adalah imam besar bagi kita. Mari kita tutup ibadah sekolah minggu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena kebenaran firman Tuhan boleh mengingatkan kami, juga memberitahukan kepada kami bahwa Tuhan Yesus adalah imam besar di dalam hidup kami. Dan ketika Tuhan Yesus menjadi imam besar kami, firman Tuhan berkata bahwa Engkau memahami pergumulan kami, bahkan kami juga diberikan satu kesempatan di mana kami dapat bertemu secara langsung dan berkomunikasi secara langsung kepada Tuhan itu. Ya Tuhan, biarlah apa yang sudah kami pelajari ini juga boleh membawa setiap kami anak-anak Tuhan boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau yang telah menebus kami dan telah mati di kayu salib, kami boleh belajar untuk bersyukur atas anugerah Tuhan dan juga kesempatan untuk kami boleh bertemu, berkomunikasi, dan beribadah secara langsung kepada Tuhan. Kami serahkan untuk setiap adik-adik yang mengikuti ibadah pagi ini. Tuhan yang boleh berkati kehidupan kami di dalam sekolah, juga kedua orang tua kami, bahkan keluarga kami. Tuhan yang boleh berkati pekerjaan, Tuhan yang berikan mereka kesehatan juga. Kami serahkan diri kami ya Tuhan, demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik sekalian, selamat hari Minggu bagi kita. Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa kita tetap mengikuti ibadah sekolah minggu di minggu yang depan. Bye-bye.